Sembunyi dalam terang, artinya dia nampak tapi tidak terlihat. Tapi yang mereka tidak pahami bahwa ketika mereka mengetahui dan mengidamkan sosok Satrio Piningit, sosok Satrio Piningit ini justru di luar dari logika orang yang mengidolakan, di luar dari nalar orang yang mendambakan. Bahkan mata orang yang mendambakan sang Satrio Piningit akan tertipu ketika dia melihat Satrio Piningit tersebut. Itulah yang disebut sembunyi dalam terang. Dia terang-terangan terlihat tapi tersembunyi. Identitasnya diketahui tapi personalitasnya tersembunyi. Banyak yang sedang mencoba menerawang sosok beliau jatuh sakit atau hilang ilmunya. Di mana sang Satrio Piningit bocah Angon ini pun menjadi Ratu Adil atas beberapa dukungan-dukungan. Di antaranya ada budak jenggotan dan juga ada pasangan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Walhamdulillah wa syukrulillah. Kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya akan menyambung kembali pembahasan mengenai Satrio Piningit. Di konten yang lalu saya sudah memaparkan, sudah menjelaskan mengenai bocah Angon, lalu yang bocah Angon ini sudah berkontemplasi, berproses menjadi Satrio Piningit. Lalu Satrio Piningit itu seperti apa? Sesuai dengan pengalaman saya, sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Dan saat ini saya akan menggambarkan kembali seperti apa Satrio Piningit tersebut. Dalam segi kehidupannya, dalam segi apa yang dihadapi dalam kehidupan, termasuk ke dalam soal jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya untuk kita bisa kaji bersama, supaya kita bisa menjadi manusia paripurna, manusia adiluhung bersama, sehingga kita bisa merdeka dan berdaulat secara pribadi, mandiri sebagai insan sejati itu sendiri. Bagi yang berminat, silakan terus saksikan, silakan simak dengan ketenangan jiwamu, dengan kedamaian fikirmu. Bagi yang tidak berminat, tidak ada paksaan untuk terus menyaksikan, silakan pindah ke channel lain. Satrio Piningit, kisah hidup, perjalanan, dan tempaan kehidupan. Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang akan saya sampaikan. Konten selanjutnya mengenai Satrio Piningit. Sebelumnya, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada siapapun yang menyaksikan konten ini bahwa kaji dan ulah kembali. Apapun yang saya sampaikan bukanlah kebenaran mutlak. Saya hanya perantara kata-kata. Dan mohon maaf kepada semua pemimpin padepokan, guru spiritual, ahli supranatural, ataupun siapapun yang menyaksikan konten ini tanpa bermaksud untuk menyalahkan, menunjukkan kemampuan, apalagi menyombongkan kekuatan. Ampun paralun. Saya hanya manusia biasa yang tidak istimewa sama sekali. Satu-satunya keistimewaan dalam diri saya adalah tidak istimewa sama sekali. Jadi boleh apa yang saya sampaikan ini jika bisa diambil baiknya, silakan ambil baiknya. Jika tidak ada, maka stop, hentikan nonton videonya, ya. Pindah channel, cari channel yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, atau yang mendukung angan-angan kalian, ya. Ngopi dulu. Untuk teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, sanggar rumah ini, Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Waduh, belibet saya kan ya. Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Nah, itu dia ya. Ini terbuka untuk siapapun teman-teman.
Yang ingin datang, sharing, berbagi pengalaman, curhat bareng dengan saya terbuka untuk siapapun yang ingin hadir, ingin datang. Silakan, bagi yang berminat buat janji dulu ya dengan Mas Abdul. Nih, silakan hubungi telepon atau WhatsApp. Hubungi ya. Ini namanya Mas Abdul ya. Baca dulu yang jelas, Muhammad Abdul Soleh nomor teleponnya ya. Jadi ketika menghubungi WhatsApp, jangan nanya lagi tuh, ini dengan siapa ya? Yang ini jelas ada Muhammad Abdul Soleh ya. Ini Mas Abdul ya. Ini teman saya, sahabat saya, saudara saya juga yang nanti ikut membantu untuk mengatur jadwal teman-temanku yang bisa hadir langsung ke rumah Cimanggis ya, atau Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Karena banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan di konten, apalagi online, yang mungkin ketika hatimu terpanggil, jiwa ragamu merasa rindu, asik merasa rindu. Jangan tunggu-tunggu lagi ya, silakan hubungi, janjian aja. Ngopi lagi. Dan saya pribadi bersama teman-teman semua yang ada di Sanggar ini setiap malam minggu membuat satu pertemuan ya, kita sebutnya malam mingguan aja ya. Kita malam mingguan, kita ngobrol, ngopi bersama, berbicara soal kehidupan dan pengalaman, saling berbagi, saling berguru. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kita hanya manusia yang sedang belajar semuanya. Baik, mungkin udah nggak sabar ya apa yang ingin saya sampaikan tentang Satrio Piningit. Mungkin juga udah ada yang komen di bawah, wah kelamaan nih bertele-tele, muter-muter, nggak apa-apa. Tapi ini kopinya enak, jadi saya harus ngopi dulu. Alhamdulillah. Baik teman-temanku, saudaraku sekalian se-Nusantara, saya akan menyambungkan kembali pembahasan mengenai Satrio Piningit. Seperti yang saya sudah sampaikan di konten yang lalu, ketika kita bicara mengenai Satrio Piningit, maka itu akan sangat luas, lebar, dan bisa beranak pinak, ya, beranak pinak. Seperti sebuah akar pohon yang menumbuhkan batang pohon yang sangat kuat. Batang pohon ini pun akan melahirkan dahan-dahan yang sangat banyak, ranting-ranting yang sangat rindang, ada daun, ada bunga, dan lain sebagainya. Belum lagi buahnya. Maka ketika membahas Satrio Piningit ini pun ada bunga yang jatuh. Keberuntungan ya. Oke, berarti kita bahas bunganya nih ya. Siap. Tanda alamnya begitu, jadi saya harus bahas tentang bunganya Satrio Piningit. Baik. Sang Satrio Piningit, ketika kita kaji atau kita baca dari berbagai macam literasi, entah itu serat, entah itu prasasti, ataupun uga, maka rujukannya yang terkuat adalah 3. Ya, baik itu dari Raden Ronggowarsito, dari uga Wangsit Siliwangi. Tapi ketika kita membacanya hanya sekedar membaca, maka kita hanya tahu satu kata, tahu satu arti. Sedangkan maknanya luas. Memang yang terbesar ada 2 yang terbesar itu. Yang pertama adalah Sang Satrio Piningit ini sudah sejak lama, sejak ratusan tahun lalu dikabarkan akan menjadi seorang pemimpin negara, pembawa bangsa menuju perubahan, yaitu mercusuar dunia. Seperti itu. Nah, seorang Satrio Piningit memang kepingitannya ini disembunyikan, dipingit disembunyikan oleh alam, betul. Oleh alam semesta, oleh lingkungan, dan oleh segala apapun yang nampak oleh mata lahir. Jadi sembunyinya ini bukan hanya sekedar sembunyi di hutan, di goa, di gunung, tidak ada manusia, tapi sembunyi dari mata lahir, sembunyi dari penglihatan manusia-manusia yang hanya melihat dari dohirnya saja. Dari sejak zaman dulu kala, manusia mengidam-idamkan sosok beliau, menantikan sosok beliau yang akan hadir, membawa mereka kepada perubahan, kejayaan, gemah limpah loh jinawi dan lain sebagainya. Tapi yang mereka tidak pahami bahwa ketika mereka mengetahui dan mengidamkan sosok Satrio Piningit, sosok Satrio Piningit ini justru di luar dari logika orang yang mengidolakan, di luar dari nalar orang yang mendambakan. Bahkan mata orang yang mendambakan sang Satrio Piningit akan tertipu ketika dia melihat Satrio Piningit tersebut. Karena tidak akan terduga, tidak akan terdepak, dan tidak akan menyangka bahwa sang Satrio Piningit ada di hadapannya. Karena tidak seperti apa yang mereka bayangkan.
secara raga, secara jasad, secara penampilan, Sang Satria Pendingit justru malah lebih, mohon maaf, lebih di bawah daripada orang-orang yang mengidolakannya, mendambakannya, yang menunggunya, menantinya sejak sekian lama. Orang yang mengidolakan, orang yang mendambakan Sang Satria Pendingit, justru mereka, mohon maaf, dari segi penampilan, segi keuangan, segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, dia lebih tinggi, lebih mulia, atau lebih sempurna. Oleh karenanya banyak orang yang tertipu mata. Dia akan terjebak kepada kesosokan. Itulah kepingitannya jika kita masuk ke ranah sosialnya. Dia terpingit oleh mata lahir, hanya mata batin yang suci, kafah yang terbuka, kasaf yang benar-benar sempurna, yang mampu merasakan energinya, hanya energinya. Sosoknya tidak terbayangkan, tidak akan bisa diterawang. Banyak yang sudah mencoba menerawang sosok beliau, jatuh sakit atau hilang ilmunya. Jadi tidak perlu diterawang. Kita perbaiki diri saja, karena Sang Satria Pendingit akan memimpin orang-orang yang juga terpingit. Terpingit dari apa? Terpingit dari iri dengki, kesombongan, pengakuan, dendam apalagi. Sang Satria Pendingit akan dikenali oleh orang-orang yang jernih hatinya, damai jiwanya, tenang pikirnya. Sang Satria Pendingit memiliki senjata, Trisula. 3 ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang menuntunnya, ilmu kesabaran, ilmu ketaatan, ilmu kebijaksanaan. Sang Satria Pendingit, beliau menyerang tanpa melawan. Beliau sakti tanpa punya ajian. Ketika melawan dengan tertawa. Ketika beliau menyerang tidak menggunakan pasukan, lebih cenderung beliau mengedepankan musyawarah, komunikasi, dialog. Hanya dengan begitu saja orang sudah bisa merasakan karismatik dan kewibawaannya. Sambung, minum kopi dulu biar nggak tegang. Ya, ini mulai kedengeran ada musik-musik kendang-kendang ya. Ini bukan penampakan, tapi emang dekat dengan tetangga, jadi ada nyetel lagu Degung ya, pas. Jadi jangan berpikir di luar logika. Sama seperti kita memahami Sang Satria Pendingit, jangan selalu mengedepankan kegaiban, mistis, klinik, dan lain sebagainya. Pemikiran yang rasional, logika yang berjalan, itu pun akan menentukan kita terjerumus ke dalam lembah kegelapan atau mengenali kesejatian. Karena ketika bicara soal Sang Satria Pendingit, beliau pun sangat rasional, beliau pun sangat logik, dan beliau menjalani kehidupannya pun secara pelan, bertahap, secara penuh sadar bahwa dia adalah manusia yang memiliki raga. Raga terbatas. Apapun yang dihadapi oleh raga, maka harus dihadapi dengan raga. Entah itu cacian, kemakian, hinaan, siksaan, patah hati, salah pilih jodoh, itu pun dialami Sang Satria Pendingit. Karena Sang Satria Pendingit ini adalah sosok seseorang yang paling susah untuk dimengerti, susah untuk dipahami, dan susah juga untuk diterka. Kepribadian, cara berpikir, tindakannya seringkali membuat orang salah paham. Berkali-kali beliau gagal memilih pasangan, berkali-kali beliau salah memilih jodoh. Karena itulah manusiawinya. Walaupun Sang Satria Pendingit seorang yang bisa disebut setengah dewa, tapi ada setengahnya manusia. Disebut setengah dewa karena beliau memiliki terah dari Batara Indra. Parasnya seperti Krishna, jiwanya seperti Baladewa. Sang Satria Pendingit ini adalah seseorang yang merupakan perpaduan dari segala unsur yang ada dalam penciptaan. Dari zaman ke zaman, era ke era, ada pada
diri beliau. Yang dimana unsur yang tadi yang saya sampaikan, unsur Batara Indra, Krishna, Baladewa, hanya akan terlihat, hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar sudah manunggaling kaula diri, manunggaling kaula manusia. Sudah sadar pikirnya, sudah sadar rasanya. Energinya akan terasa. Tapi bagi orang yang belum, seperti apa yang disyaratkan untuk mampu mengenali kesejatian siapa sang satria peningit, maka dia tidak akan mampu, bahkan hanya merasakan energinya pun. Sangat luar biasa, tapi juga sangat sederhana. Justru karena kesederhanaan inilah, kesederhanaannya yang membuat dia terpingit. Ketidak ada pengakuannya yang membuat dia tersembunyi. Sembunyi dalam terang, artinya dia nampak tapi tidak terlihat. Dia dikenali tapi bukan diketahui. Maksudnya adalah dia dikenali oleh semua orang sebagai sosok dia, tapi tidak dikenali sebagai sosok Satrio Piningit. Itu berlainan. Satrio Piningit ini, jika kita berbicara ke ranah energi atau ruh, maka sang Satrio Piningit adalah nama ruhnya, gelar ruhnya. Hanya sebagian orang yang mengerti, yang paham, yang bisa merasakan energi atau ruhnya. Itulah yang disebut sembunyi dalam terang. Dia terang-terangan terlihat, tapi tersembunyi. Identitasnya diketahui, tapi personalitasnya tersembunyi. Jikapun nanti, ketika sang Satrio Piningit akan berproses dan berubah ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi Ratu Adil, maka dia tetap akan berdiri sendiri. Bukan atas dia yang ingin untuk berdiri, tapi seluruh masyarakat yang mendorong dia untuk berdiri. Ketika dia ada pada posisi yang diinginkan masyarakat, dia tetap akan mandiri karena dia berjiwa baladewa, berani dan tegas. Siapapun yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan kejujuran, kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan akan dihukum, walaupun itu dari keluarganya sendiri. Dia berparas Krishna, maka setiap manusia yang melihatnya akan merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, cinta kasih, bahkan rasa rindu yang menggelora. Dia dari Batara Indra yang selalu memberikan pencerahan, memberikan air mata kehidupan bagi jiwa-jiwa yang kering, yang tandus, kosong, dan kebingungan. Ketika sang Satrio Piningit menjadi Ratu Adil, maka dia akan mengedepankan manunggaling kaula Gusti, dan semua kepemerintahannya, kepemimpinannya dia akan mengkaula atau dia akan menghamba, menyembah kepada kaula alit, kaula rakyatnya. Artinya beliau hanyalah wakil dan benar-benar perantara, penyambung lidah dari rakyatnya. Rakyatnya penentu apapun yang dia putuskan berdasarkan kebutuhan dan demi untuk kesejahteraan rakyatnya. Dia tidak akan peduli dengan hanya satu golongan, dengan kelompok yang mendukung. Dia akan bisa berlaku netral. Dan jika berdasarkan pengetahuan saya, maka sang Satrio Piningit ini pun dia tidak berpolitik. Dia tidak ada pada ranah politik yang ada pada saat ini. Kalaupun dia berpolitik menggunakan politik zaman leluhur terdahulu. Dialah yang sudah menemukan hasil pencariannya. Ketika dia menjadi bocah angon, dia mengumpulkan ajaran-ajaran dari leluhurnya. Dan ketika dia menjadi Satrio Piningit lalu mengemukakan keadilannya, Ratu Adil, dia menerapkan ajaran leluhur. Dan dia akan bersama leluhurnya kembali membuat jaya Nusantara. Itu sang Satrio Piningit
yang menjadi pemimpin seluruh atau segenap bangsa menuju kesejahteraan. Sang Satrio Piningit, sang pemimpin yang memimpin kesejahteraan rakyat, mendirikan bangsa yang benar-benar berjaya. Dia hanya akan memimpin ketika rakyatnya pun piningit, rakyatnya pun memiliki sifat, karakter, watak jujur, adil, berani, bijaksana, sabar, dan tidak ada iri dengki, apalagi kebencian juga dendam. Yang dipimpin sesuai seperti apa yang memimpin. Karena ketika yang memimpin tidak sama dengan apa atau siapa yang dipimpin, maka tetap kehancuran yang terjadi. Satrio-satrio sebelumnya gagal karena seperti itu. Sang Satrio Piningit, Ratu Adil, manusia setengah dewa. Bukan dewa, tapi seperti dewa. Karena kepribadian, tindak tanduk, juga ucapan dan perbuatannya. Dari ucapannya menyejukkan, menenangkan, menenteramkan hati sanubari yang terbuka, yang sadar. Tindakannya membuat manusia-manusia terpikat dan merasa aman, nyaman, juga tentram. Ini pun menjadi Ratu Adil atas beberapa dukungan-dukungan terbatas, di antaranya ada budak dan tidak mengkotak-kotakan, dan juga ada pasangan hidup. Semua adil, makmur, merata, tidak melihat kalau sudah agama, suku, adat dan budaya. Apalagi mengenai Ratu Adil sudah manunggaling kaula diri, manunggaling kaula manusia, dan manunggaling kaula Gusti. Bumi itu untuk konten selanjutnya, insya Allah saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai Ratu Adil itu sendiri. Insya Allah dalam kembali pemahaman. Semoga ini ada manfaatnya teman-teman. Ingat, Ratu Adil jangan ditambah-tambah dalam segi pemimpinan. Kepemimpinan itu Satrio Piningit yang berawal dari tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dimana dan jangan takut. Kembali, jika berminat, jika terpanggil hatimu untuk bertemu, langsung ke rumah Cimanggis. Sang Asli Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun. Hubungi Mas Abdul Soleh di nomor ini, ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dengan saya Reza Rahasia. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Adil, makmur, merata, jiwa, rasa, batin, lahir kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.